Nah, pernah nggak Bapak Ibu dengar ceritanya Ashabul Kahfi? Ada 7 orang ya yang terjebak dalam gua. Ya. Ketika mereka bangun, nggak tahunya sudah 300 tahun di dalam gua itu. Nah, dinyatakan masuk surga 7-7-nya. Ya, kemudian ada anjingnya 1. Anjing masuk surga juga. Nah, jadi ada anjing yang masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang sering saya katakan, ketika kita membaca ayat Al-Quran itu, ya yang perlu kita cari itu petunjuk suci yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang kita cuma hanya membaca tulisan. Yang kita baca tulisan saja. Kemudian kita bangga dengan melakukan, menyanyi-nyanyikan. Tapi mana pesan sucinya? Nah ini yang kadang-kadang nggak ketemu. Nah sedangkan Al-Quran itu kan petunjuk. Nah petunjuknya itu yang perlu kita temukan. Mari kita lihat dulu Ashabul Kahfi. Kalau pada waktu yang lalu kita telah pelajari cara melaksanakan zikir dan kelebihan kalimat la ilaha illallah dibanding dengan kalimat lain itu sudah sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan afdalu ma kuntu ana wa nabi la ilaha illallah. Kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh para rasul sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi dari sekian banyak kalimat yang disampaikan Rasul SAW itu yang paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis lain Rasul mengatakan, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada piring timbangan yang sebelah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan miftahul jannah, kunci pembuka surga. Oleh karena itulah maka Nabi menganjurkan untuk memperbaharui iman, perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sekarang kalimat yang satu ini yang agak jarang-jarang kita sebut. Padahal inilah kalimat yang teragung. Hanya di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengusaha Bahanom dari Suryanaya itu menganjurkan atau mewajibkan kepada para ikhwannya untuk melaksanakan zikir setiap selesai sholat fardu minimal 165. Ya, setiap selesai sholat fardu zikir 165. Bagaimana dengan zikir ma'sur? Zikir dengan subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Yang masing-masing 33. Itu juga sangat bagus. Tapi kalau kita perhatikan maksud dan tujuannya ya sama, tahalli, dan tajalli.
Subhanallah tahalli, alhamdulillah tahalli, Allahu akbar tajalli. Nah, tetapi zikir ma'sur ini masih masih panjang perjalanan dibanding dengan kalimah la ilaha illallah. Di mana letak perbedaan? Kalau subhanallah itu masih penyadaran. Maha suci Allah. Padahal kalaupun kita tidak menyebut subhanallah, kan Allah tetap maha suci. Tetapi kenapa Rasul SAW menganjurkan kepada kita untuk berzikir dengan zikir ma'sur itu? Ketika selesai sholat, zikir ma'sur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi ini agak jarang-jarang sekarang ini diamalkan orang. Orang banyak sekarang ini sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selesai. Dan nggak nyambung ke ma'sur. Mestinya kan nyambung ke ma'sur. Subhanallah, subhanallah. 33, alhamdulillah, alhamdulillah. 33, Allahu akbar 33. Kalau bisa nyambung lagi dengan zikir thayyibah la ilaha illallah. Ya. Kalaupun kita tidak menyebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk berzikir dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Ini supaya kita sadar dulu yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi subhanallah, subhanallah. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain, ya Allah, Kau yang suci, aku yang kotor. Jadi ngaku kita kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini kotor. Banyak dosanya, banyak nggak taunya. Kita ini kotor. Yang suci itu Allah. Padahal kita semua manusia ini mesti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah mesti pulang ke Allah. Nah, Allah yang maha suci itu tidak terima kecuali yang suci juga. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu maha indah, maha bagus, maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang bagus, yang suci juga. Nah, ini ada dua hal yang berbeda ya. Kita ini kotor, Allah maha suci. Kita ingin kembali kepada Allah, Allah tidak terima kecuali yang suci juga. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya ya kita harus sucikan dulu diri kita. Gitu. Cuma nggak bakal bisa kembali kepada Allah tanpa kita suci terlebih dahulu. Ya. Jadi Allah maha suci, kita ini kotor. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, sedangkan kita masih kotor. Jadi solusinya apa? Ya harus kita usahakan dulu bahwa supaya kita disuci. Nah, lalu kita coba ya bertanya kepada mereka yang ahlinya. Bagaimana cara mensucikan diri kita ini? Karena kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, kalau tidak kembali ke Allah ya kesasar. Karena yang namanya selamat itu kan dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Datangnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Jadi kembalinya kita bukan ke surga, Bapak Ibu. Ya. Tapi kembali kepada Allah. Nah, cuman banyak kadang-kadang kita ini yang dikejar surga aja itu. Nah, cuman yang punya surga kadang-kadang lupa kita untuk mengkajinya.
siapa yang punya surga itu? Kita ini ya maunya ke surga aja. Lupa kita untuk mengetahui siapa yang punya surga. Ya. Jadi kita ini tidak disuruh untuk kembali ke surga, enggak. Ya, surga itu adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan itu rahmat dari Allah. Kita butuh, makanya kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan mohon surgamu. Kita minta. Kenapa? Karena kita juga butuh, tapi bukan tempat kembali. Kalau tempat kembali kita kepada Allah. Nah, inilah yang paling penting dulu ya, diusahakan gimana supaya kita bisa kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, nah disitulah surga yang hakiki. Jadi surga yang hakiki itu bukan yang banyak bidadarinya. Ya. Surga yang hakiki itu kembalinya diri kita kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, nah, pastilah kenikmatan diberikan oleh Allah pada kita. Ya. Nah, ketika kita sudah menginginkan untuk kembali kepada Allah, sedangkan kita ini kotor, ya, maka solusinya adalah berusaha untuk membersihkan diri kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita ini? Nah, kita bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Bagaimana cara untuk membersihkan diri kita agar kita bisa kembali kepada Allah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Pertama, kita bersih dari hadas dan najis dulu. Itu langkah pertama. Ya, membersihkan diri dari hadas besar itu mandi. Membersihkan diri dari hadas kecil berwudu. Kalau tidak ada air, tayamum. Nah, langkah awal. Lalu membersihkan diri dari najis. Terbuang bendanya, terbuang baunya, dan basah. Itu langkah pertama. Sudah kita lakukan, kita sudah tahu caranya. Cara berwudu, cara mandi, ya, sudah tahulah kita. Cara membersihkan najis, sudah tahu. Masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir kita ini ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, ini. Jadi 8 macam anggota tubuh zahir ini, kalau kita gunakan berbuat baik, kita dapat pahala. Tapi kalau kita gunakan berbuat jahat, kita dapat dosa. Maka sering saya sampaikan, pahala itu nggak usah dicari. Karena udah otomatis. Cuman kita ini kadang-kadang nyinyir aja. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Tuhan. Ngapain diminta lagi, mau dijanjikan. Nah, ini yang mubazir. Ya, mudah-mudahan ya yang kita lakukan hari ini mendapat pahala dari Allah. Kayak nggak percaya. Padahal sudah jelas, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas. Makanya orang yang minta pahala itu ya sama aja mancing ikan dalam ember. Ya, Bapak beli ikan di pasar yang masih hidup, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin ikannya, ambil pancing, boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Ikan aku yang beli, pancing aku yang bikin, ya, yang mancing aku, duit aku, pancing aku. Siapa yang larang? Nah, cuman kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Ada yang bazir, ikan dalam ember kok dipancing, goreng aja selesai.
Nah, yang perlu kita pancing itu ikan yang masih liar, yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut. Nah, itu perlu dipancing karena memang masih liar. Kalau ibadah juga begitu. Kalau pahala mah sudah jelas itu. Ya, nggak diminta juga sudah disiapkan sama Allah. Ya, nah. Walaupun kita nggak mau, misalnya tetap sudah ada dijanjikan oleh Allah. Nah, yang masih liar itu ridhonya. Ridho Allah masih liar. Walaupun semalam suntuk kita tunggang-tunggi ibadah, itu nggak tidur semalaman, apa dapat ridho Allah? Belum tentu. Seumur hidup kita rajin betul ibadah kita, ya, apa sudah dapat ridho Allah? Nggak ada, nggak jelas. Nah, karena nggak jelas itu, maka kita minta. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Wajar kalau diminta, karena memang belum jelas. Gitu. Kalau pahala udah jelas, apa diminta lagi? Nah, oleh karena itu, ya, anggota tubuh zahir yang 8 macam ini, kadang-kadang kita gunakan berbuat baik, kadang-kadang kita gunakan berbuat jahat. Ketika kita gunakan berbuat baik, kita dapat pahala. Ketika kita gunakan berbuat jahat, kita dapat dosa. Kata Nabi SAW, ketika hamba melakukan satu perbuatan maksiat, maka tumbuh bintik hitam di hati. Nah, tumbuh bintik hitam satu di hati. Belum sempat minta ampun sama Allah, udah bikin maksiat yang kedua. Tumbuh lagi bintik hitam yang kedua. Belum sempat lagi taubat, udah bikin lagi maksiat yang ketiga. Ya, tumbuh lagi bintik hitam yang ketiga. Sehingga banyak numpuk bintik hitam di dalam hati kita. Nah, kalau bintik-bintik hitam sudah banyak menyelubungi hati kita, maka nur qalbi tidak memancar keluar. Nah, ketika nur qalbi tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Mata tak tahu mana yang boleh dilihat, mana yang tidak. Mulut tak paham mana yang bohong, mana yang enggak. Tangan pun tak ngerti mana barang orang, mana barang kita. Nah, gelap ini namanya alam gelap. Nah, kalau kita selalu berada dalam kegelapan, ya tak tahu lagi jalan pulang kepada Allah. Kemana arah hidup ini? Sehingga kadang-kadang kita nggak kepikiran kemana arah hidup ini. Seolah-olah hidup ini cari duit. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Tamat kita sekolah SD, kepingin masuk SMP. Ya. Kenapa nggak masuk sanawiyah aja? Ya, kalau sanawiyah kan agak susah dapat kerjanya. Seolah-olah begitu ya. Kalau SMP kan agak gampang. Gitu. Ya. Kalau tamat SMP, masuk SMA, masuk apa namanya sekolah teknik, ya MK, apa namanya sekolah kejuruan. Ya. Kenapa nggak masuk aliyah aja? Nah, makanya kadang-kadang dari dulu agak jarang orang sekolah agama itu karena dianggap itu susah dapat kerja. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini sudah berduyun-duyun orang masuk sekolah agama. Bahkan masuk pondok pesantren itu sudah ngetren sekarang. Ya, karena ternyata sama aja Pak. Sekolah umum juga kadang-kadang susah juga dapat kerjanya. Nah, tapi intinya orang kadang-kadang berpikir sekolah bagaimana supaya cepat dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, dapat duit. Nah, kalau sudah dapat duit, bisa beli makan, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kalau sudah bisa beli makan, kita makan kenyang. Kalau sudah kenyang, tenaga kuat. Kalau sudah tenaga kuat, bisa kerja lagi. Sudah kerja, dapat duit lagi. Kalau sudah dapat duit, beli makan, kenyang lagi. Sudah kenyang, kuat lagi, kerja lagi. Dan gitu terus. Muter di situ. Ya. Gimana supaya dapat kerja, dapat duit, beli makan, kenyang, kuat tenaga, kerja lagi. Muter kayak embek.
Nah, ini kadang-kadang kita berpikirnya ke sana, jarang kita berpikir kemana sih arah hidup ini. Kadang-kadang tenggelam di lautan dunia begitu. Yang dipikirin duit, 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 gitu. Terus itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika hati kita sudah terselubung dengan bintik-bintik hitam tadi, maka nur qalbi tidak memancar keluar. Nah, solusinya gimana? Bersihkan. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir tadi. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8. Cara membersihkannya gimana? Istighfar dan taubat. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, jadi istighfar dan taubat. Apa bedanya? Kalau istighfar, minta kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat itu dihapus. Itu bekasnya. Sebab setiap perbuatan maksiat itu pasti menimbulkan bekas. Nah, begitu juga misalnya kena besi kena karat, nah, karatan, begitu kita hapus ada bekas. Setiap perbuatan maksiat kita lakukan pasti meninggalkan bekas. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya, dulu ada orang rajin betul ibadahnya, sholat awal waktu berjamaah, puasa Senin Kemis. Nah, tiba-tiba dia melakukan satu perbuatan maksiat. Ya, karena dia silaturahim sama temannya itu menyuguhkan minuman keras. Ya, menghormati kawan, dicobalah minuman keras itu. Memang dulu udah pernah dulu itu ya. Sudah lama enggak minum air, minuman keras itu. Nah, karena menghormati kawan, udah diminum. Nah, begitu sudah diminum, sehari belum terasa. 2 hari, 3 hari. Beberapa hari kemudian timbul kemalasan. Malas berjamaah, salat sendirian aja. Lama-lama sudah mulai malas mengerjakan sholat. Nah, ini namanya bekas. Bekas dari perbuatan maksiat. Jadi kalau timbul kemalasan kita untuk ibadah kepada Allah, itu sangat boleh jadi karena tertutup oleh dosa kita sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Nah, setelah dihapus bekasnya, lalu bertaubat. Apa itu taubat? Mungkin kita bisa katakan taubat itu kembali dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik. Ya, boleh saja. Nah, tapi kalau kita perhatikan lebih jauh itu taubat itu ada upaya untuk dijaga alat yang 8 ini jangan sampai digunakan lagi berbuat tidak baik. Nah, kalau selama ini mungkin kita sering bohong, nah dijaga mulut itu supaya jangan bohong lagi. Tapi ini kan kadang-kadang enggak. Ya, mengucap kalimatnya sering astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mah kalimat. Keluar dari masjid bohong lagi. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Keluar masjid sendal kawan diambil. Nah, ini enggak ada upaya menjaga. Jadi kalau kita bertaubat gitu ya, kita ada upaya untuk menjaga 8 macam alat ini supaya tidak digunakan berbuat jahat lagi. Jadi kalau hanya sekedar kalimatnya saja kita ucapkan tapi tidak ada upaya kita untuk menjaganya, khawatir itulah taubat yang tidak diterima. Ya, salah satu ciri taubat diterima itu ada kemampuan kita untuk menjaga itu. Jaga telinga, jaga mata, jaga mulut. Jangan sampai kita hanya mengucap kalimatnya, tapi tidak ada upaya kita untuk menjaga 8 macam anggotanya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu istighfar dan taubat. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian kita minta kepada Allah
supaya diberi kemampuan untuk menjaga 8 macam alat ini. Jangan sampai digunakan lagi untuk berbuat tidak baik. Nah, kemudian masuk ke langkah yang ketiga, ya, membersihkan anggota tubuh batin. Nah, karena diri kita ini kan ada tubuh zahir, ada tubuh batin. Ya, tubuh zahir jasmani namanya. Nah, jasmani kita ini kan banyak namanya. Bisa disebut jasmani, disebut juga tubuh basyari. Kalau dalam istilah tasawuf disebut dengan ayan kharajiyah. Itu jasmani inilah tubuh kasar namanya. Nah, tapi ada yang namanya tubuh halus. Tubuh halus itu ruh pada kita, atau sebut ruh. Ruh ini kalau dia menghidupkan, nyawa namanya. Tapi kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Maka nafsu itu nggak bisa dibunuh. Ya, gimana ngebunuh nafsu itu? Kalau nggak ada nafsu, masjid ini nggak akan bagus begini. Nggak. Nah, kalau nggak ada nafsu, nggak ada kue di depan. Maka nggak bisa dibunuh nafsu itu. Yang bisa diarahkan supaya nafsunya baik. Coba ada nafsu yang masuk neraka, ada nafsu yang masuk surga. Nah, pernah nggak Bapak Ibu dengar ceritanya Ashabul Kahfi? Ada 7 orang ya yang terjebak dalam gua. Ya. Ketika mereka bangun, nggak tahunya sudah 300 tahun di dalam gua itu. Nah, dinyatakan masuk surga 7-7-nya. Ya, kemudian ada anjingnya 1. Anjing masuk surga juga. Jadi ada anjing yang masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang sering saya katakan, ketika kita membaca ayat Al-Quran itu, ya yang perlu kita cari itu petunjuk suci yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang kita cuma hanya membaca tulisan. Yang kita baca tulisan saja. Kemudian kita bangga dengan melagukan, menyanyi-nyanyikan. Tapi mana pesan sucinya? Nah ini yang kadang-kadang nggak ketemu. Nah sedangkan Al-Quran itu kan petunjuk. Nah petunjuknya itu yang perlu kita temukan. Mari kita lihat dulu Ashabul Kahfi. Ceritanya memang seperti itu. Artinya ada 7 orang. Awal mulanya kan mereka ini 6 orang. 6 orang pemuda. Ya, yang menjadi ya tim ahli dari seorang raja. Tapi kemudian raja ini kelihatan sudah menyimpang, ya, sudah mulai mendurhakai Allah, maka mereka ini keluar dari tim itu, keluar dari kerajaan itu. Nah, mereka ingin menyusun kekuatan untuk menegakkan kalimat tauhid, menyusun kekuatan supaya melawan kepada kesewenang-wenangan raja itu. Nah, mereka ini pergi. Mampirlah mereka di sebuah tempat, ternyata itu masih tempat itu tempat penggembala kambing. Ada seorang lagi mengembalakan kambingnya. Nah, mereka mampir di situ. Ya, ber-6 orang tadi. Nah, ngobrol-ngobrol lah dengan si pengembala kambing tadi. Nah, kalau begitu saya ikut juga katanya. Si pengembala kambing tadi. Lalu kambing itu diserahkan sama majikannya. Nah, dia ikut kepada yang 6 orang pemuda. Akhirnya menjadi 7 orang. Si penggembala kambing itu punya anjing untuk menjaga kambing-kambingnya itu. Ya. Nah, dibawanya anjing itu. Makanya mereka 7 orang, 8 sama anjingnya. Nah, pergilah mereka. Ternyata mereka masuk ke sebuah gua untuk beristirahat di situ. Nah, tertidurlah mereka di sana. Begitu mereka sudah tertidur, tiba-tiba satu orang bangun karena terkena pancaran sinar matahari, gitu ya. Terbangunlah dia. Begitu dia terbangun, lalu kemudian dibangunkannya kawannya yang 6 orang. Nah, bangun. Ini udah siang kan. Terbangunlah mereka yang 6 orang tadi. Nah, bincang-bincang kita ini. Berapa lama kita ini tidur di sini? Yauman au ba'da yaum.
sehari apa setengah hari ya. Nah, kemudian satu orang ya pergi ke pasar mau beli makanan. Nah, saya punya duit nih, masih ada duitnya. Ternyata mereka sudah 300 tahun Pak tidur di situ. Ya. Nah, duitnya pergilah ke pasar, begitu dibelanjakan nggak laku lagi, duitnya sudah ganti. Ya. Kemudian pimpinannya juga, rajanya juga sudah ganti, gitu. Sudah bukan raja yang dulu lagi. Nah, hitung, nggak tahunya udah 300 tahun mereka tidur dalam gua itu. Nah, kemudian 7 orang ini dinyatakan masuk surga berikut dengan anjingnya. Nah, coba kita lihat ini cerita. Coba Al-Quran itu kan ada yang disampaikan dengan kalimat perintah, aqimus shalah, amar. Ada yang disampaikan dengan kalimat nahi, larangan, la taqrabuz zina. Ada yang disampaikan dengan kalimat khabariyah, cerita. Ada yang insya'iyah, harapan. Rabbana la tuzigh qulubana, itu harapan. Nah, tapi ada yang khabariyah, cerita Ashabul Kahfi, cerita Isra Mi'raj. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa mencari pesan suci yang terkandung dalam cerita itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mana yang gua itu? Yang gua itu yang mana? Kalau dulu kejadiannya betul kejadian. Tapi mana kalau kita ambil untuk mencari petunjuknya? Ya, ini gua. Kan Al-Quran kan untuk kita. Ya, hudalin nas, petunjuk buat manusia, kan gitu. Nah, kita arahkan ke diri kita karena kita ini manusia. Nah, mana yang gua? Ini jasmani kita ini ibarat gua. Jadi kita ini sekarang ini Pak, diri kita yang sebenarnya kan roh kita. Kalau ini kan gua. Pakaian di dunia, sangkar, atau boleh dikatakan kuburan. Nah, inilah kuburan. Jasad kita ini, kuburan yang berjalan. Nah, jasad kita ini. Atau disebut gua. Jadi kita lagi terkurung di dalam gua jasad ini. Maka sebagian tasawuf orang sufi mengatakan sebenarnya kita sekarang ini lagi mati. Kenapa kita lagi mati? Nggak bisa bebas. Kenapa? Terkungkung sama jasad. Tapi nanti ketika sudah mati sebenarnya kita hidup. Kenapa? Bebas kemana-mana. Nah, kalau mau ke Mekah nggak pakai ONH lagi. Nah, kalau mau ke Blora nggak usah pakai mobil lagi. Bebas. Nah, sekarang terkungkung nenek. Ini gua, jasmani kita ini gua. Ya. Mana yang ashab itu? Ya. Yang 7 orang. Isyarat kepada 7 latifah. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah ya sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, latifah kullu jasad. Kan 7 latifah. Nah, 1 orang kena sinar matahari, dia terbangun. Artinya apa? 1 latifah mendapat hidayah Allah, maka dia belajar zikir, dia amalkan zikir, dia taat kepada Allah. Lalu dibangunkannya temannya yang lain, terbangun pula latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, latifah kullu jasad. Gara-gara 1 yang terbangun, nah yang lain ikut terbangun. Nah, jadi kalau kita berada dalam gua terus, nggak kena sinar matahari, ya tidur terus itulah. Nggak bangun-bangun. Nah, satu yang mendapat petunjuk, ibarat kena sinar matahari. Sinar hidayah, nur hidayah. Masuk ke dalam hatinya, sehingga tergeraklah hatimu belajar zikir. Tergeraklah hatimu mengamalkan zikir. Akhirnya, terbangunlah latifah yang lain. Yang 6 tadi. Nah, ini masuk surga, artinya ketenang. Makanya kata Nabi, kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau masuk. Nah, tapi di kita nih di alam syariat, ya kita nggak mau pelihara anjing beneran. Ya,
Rumah yang kita pahami rumah yang dari bata, itu kan. Kemudian nggak mau pelihara anjing. Itu pemahaman fikih benar, ya. Tetapi pemahaman hakikatnya mana rumah? Qalbul mu'minin baitullah. Hati kita ini baitullah, ini rumahnya Allah. Kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang. Mana anjing? Iri, dengki, hasud. Itu anjing semua itu, Pak. Ada. Nah, kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang. Artinya Pak, nggak ada ketenangan. Kalau malaikat datang, Pak, tenang, Pak. Kalau belis yang datang, hirup pikuk. Beda. Ada ya. Makanya kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang, nggak ada ketenangan. Nggak usah banyak-banyak anjingnya. Satu ekor aja. Namanya iri. Nah, nama anjing itu iri. Biasanya kalau iri itu sudah datang, adiknya datang pula, dengki. Itu. Berdua lah itu, iri sama dengki. Kakak beradik. Nah, udah ribut lah sekampung kalau sudah ada iri sama dengki itu. Nggak bisa ngelihat kawan beli mobil baru, ribut. Dari mana dia duit? Nah, akhirnya orang yang berlayar, kita yang mabok jadinya. Ya. Makanya nggak ada ketenangan itu. Ya. Makanya dibersihkan. Ya, dibangunkan. Latifah yang 7 tadi terbangun semua. Gara-gara yang satu kena sinar matahari. Nah, setelah mereka terbangun, mereka zikir, bersihlah. Timbullah ketenangan. Ya. Yang namanya iri tadi sudah enggak ada. Tapi ada anjingnya yang masuk surga gitu. Apa itu? Nafsu. Ya, anjing itu nafsu. Ya, nafsu kita ada nafsu yang masuk surga, ada nafsu masuk neraka. Ya, nafsu yang masuk surga gimana? Ya seperti nafsu kita untuk bikin masjid yang bagus gimana? Ada nafsu kita supaya kita bisa kuat ibadahnya. Itu nafsu yang masuk surga, anjing yang masuk surga. Nah, tapi kalau anjing masuk neraka gimana cara maling ayam biar nggak kebunyi? Nah, itu anjing yang masuk neraka. Gimana cara ngotak-atik angka korupsi biar nggak ketahuan sama KPK? Nah, ini namanya anjing masuk neraka yang bagian. Nah, jadi karena itulah maka membersihkan yang anggota tubuh batin. Ini anggota tubuh batin, latifah 7, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, 7. Nah, membersihkan 7 latifah ini tidak cukup dengan istighfar dan taubat. Tapi harus pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, mulai belajar zikirlah kita. Lalu kita bertanya, zikir itu apa? Nah, zikir itu banyak pengertiannya. Ada zikir yang diucapkan. Baca Quran itu zikir. Ada zikir yang diperbuat. Ada sholat kita berdiri, ruku yang tidak sujud, itu sudah termasuk zikir. Nah, begitu juga kita menunaikan ibadah haji. Tawaf kita misalnya. Kemudian kita sa'i. Kemudian kita wukuf. Itu kan perbuatan. Itu juga zikir. Jadi zikir di tingkat syariat itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Lalu ada zikir di tingkat tarekat. Nah, zikir di tingkat tarekat itu ingat hati kepada Allah. Nah, untuk bisa ingat itu, maka kita diajar oleh Allah supaya sebut-sebut dulu namanya. Wazkur rabbaka fin nafsi. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya, sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Wazkur rabbaka fin nafsi. Pakai apa kita nyebutnya? Pakai hati. Sebutlah nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah hati, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul,
jangan bersuara. Nah, karena perintahnya nyebutnya pakai hati, ya tidak boleh bersuara. Tapi jangan dipahami, nggak boleh zikir bersuara. Kadang-kadang salah letak, nggak boleh zikir bersuara, zikir keras-keras nggak boleh. Ada ayatnya, nah, sebutkan ayat tadi, ini salah letak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Gitu. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya. Tapi kadang-kadang sudah jelas begitu masih juga belum paham, Pak. Nah, saya sering ketika talqin zikir, udah saya sebutkan. Sebut nama Allah pakai hati, jangan bersuara, jangan pakai lisan. Nah, begitu masuk zikir khafi, begitu masih juga Allah, Allah, Allah. Padahal sudah disuruh tungkatkan lidah ke langit-langit. Ya nggak bisa ngomong kan kalau sudah tungkat ke lidah ke langit. Rapatkan gigi, pertautkan bibir, tahan nafas di bawah pusat. Nah, sebut dalam hati. Sudah begitu masih juga Allah, Allah. Ini ngerti nggak orang? Nah ini jadi Allah perintahkan kita supaya nyebut nama itu pakai hati. Nah, tersebut nama ingat kepada yang punya nama. Jadi Allah itu alif lam lam ha itu nama sebutan. Yang kita ingat itu bukan nama, tapi yang punya nama. Zat yang bernama Allah. Itu yang kita sembah, itu yang kita ingat gitu. Nah, di kita ini kadang-kadang yang baru tahu kita ingat nama. Allah itu nama. Apakah kalau kita tidak sebut Allah atau Allah itu enggak ada? Ada. Walaupun sedunia ini enggak ada yang nyebut Allah, Allah tetap ada. Ada. Jadi walaupun enggak disebut, nah, ada. Jadi yang kita ingat itu sebenarnya bukan nama. Nama itu sebutan. Yang diingat itu zat yang bernama Allah. Nah, karena itu maka kita perlu kaji dulu, kita pahami dulu. Siapa yang bernama Allah itu? Maka untuk mengenalnya kita perlu kaji diri kita. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh itu membersihkan anggota tubuh batin ini yang 7 macam itu pakai zikir. Nah, zikir di tingkat tarekat ingat. Nanti naik lagi zikir di tingkat hakikat. Nah, bagaimana cara zikir di tingkat hakikat? Dirasa. Nah, jadi medianya beda. Kalau zikir di tingkat syariat, medianya mulut dan tubuh kita ini, tubuh zahir, ucapan dan perbuatan. Kalau zikir di tingkat tarekat, medianya hati, ingat hati kepada Allah. Zikir di tingkat hakikat, medianya rasa. Nah, ingat dirasa. Nah, jadi dirasakan. Jadi bukan hanya sekedar diingat tapi dirasa. Naik ke zikir tingkat ma'rifat, nah dipandang. Jadi medianya beda-beda. Makanya kata Allah, fa'inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Tentu yang bisa paham, yang sudah ma'rifat, yang sudah kenal. Kalau belum kenal gimana kita? Ya memandang sesuatu terlihat adanya Allah. Kata. Nah ini meja. Kalau Bapak memandang meja ini, terlihat nggak ada Allah? Adanya Allah. Kelihatan nggak? Nggak. Berarti nggak percaya sama Al-Quran. Kata Allah, fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, kita lihat meja. Kelihatan nggak ada Allah? Kelihatan karpet yang terbentang. Kelihatan nggak ada Allah? Nah, kelihatan ada manusia 1, 2, 3. Kelihatan nggak ada Allah di situ? Apapun yang kita pandang terlihat adanya Allah. Nah, gimana caranya? Nah, bukan Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala, bukan. Nah, sekarang kita gini. Ini Bapak Ibu pandang meja. Ya. Meja ini dari apa nih? Kayu. Kayu yang namanya kayu itu tumbuhnya di hutan, di tanah tumbuhnya.
kebayanglah kita, kayu itu ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, kan begitu kan? Nah, sekarang nggak ada lagi dahannya, nggak ada daunnya lagi. Nah, kalau tebang, kayu itu ditebang. Setelah ditebang, digergaji, jadi papan. Sudah digergaji, jadi papan, dibawalah ke Panglong. Kemudian dibelilah sama tukang mebel. Lalu dipotong-potong, potong-potong, dirakit menjadi meja. Siapa yang ngerjakannya itu? Orang kan? Orang, bukan Allah, bukan orang. Ya, ya. Manusia, ini yang ngerjakannya itu. Bukan Allah pula yang gergaji, bukan. Orang yang ngerjakan, yang nebangnya, yang ngegergajinya, yang nyuguhnya, itu kan orang. Orang ini hidup. Nah, yang membuat orang itu hidup siapa? Nah, itu baru ketemu itu. Nah, orang ini melihat. Yang membuat orang ini melihat siapa? Allah. Nah, jadi pandang meja terlihat orang. Ada tukang, ya, tukang yang bikin meja ini. Jadi dipandang meja terlihat tukang. Begitu kita sudah melihat tukang, nah mejanya nggak kelihatan lagi, nggak kayak kita ngaca. Nah, ini ngaca. Yang dipandang apa? Cermin. Cermin yang dipandang, Bapak Ibu melihatnya di dalam cermin itu siapa? Yang Bapak lihat di dalam cermin itu apa? Wajah kita. Bukan, Pak. Yang dalam cermin itu bukan wajah kita. Bayangan wajah kita. Bayangan. Nah, buktinya bukan wajah kita, coba pencet-pencet, nggak kerasa nggak? Nah, ini bayangan. Tapi begitu kita melihat bayangan wajah kita di dalam cermin, serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Nah, setelah kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, nah cerminnya nggak kelihatan lagi nggak? Kita udah fokus saja melihat bayangan wajah kita dalam cermin. Nah, cerminnya mana? Nggak kelihatan. Yang kita pandang cermin, tapi yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Begitu bayangan wajah sudah terlihat, cerminnya sudah tak terlihat lagi. Kita sudah fokus melihat bayangan wajah dalam cermin. Nah, begitulah. Kita pertama pandang meja, sudah dipandang meja, terlihatlah tukang yang bikin meja. Jadi seolah-olah sudah melihat tukang. Fokus pandangan kita kepada tukang, mejanya nggak kelihatan lagi. Ya, kita sudah melihat tukang aja. Nah, tukang itu hidup. Hidup itu hayat Allah. Tukang itu melihat. Melihat itu basar Allah. Tukang itu mendengar. Mendengar itu sama Allah. Nah, begitu kita lihat ada Allah, ya, maka tukang sudah nggak kelihatan. Nah, makanya kata Sultan Aulia, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Nah, bagaimana pandangan sia-sia? Kalau bahasa Lampungnya buta tebedak. Nah, matanya begini, tapi nggak ngelihat. Buta tebedak namanya itu. Ya, kayak mata ikan asin lah itu. Iya, mata ikan asin kan itu belalang begini, tapi nggak ngelihat. Ya. Nah, begini jelas adanya Allah nggak kelihatan sama kita. Nah, kenapa tidak terlihat adanya Allah? Bukan Allahnya yang nggak ada, kitanya yang buta. Kita yang buta. Kita yang tutupin. Ya, karena kita tutupi. Tidak terlihat adanya Allah, kenapa? Kita tutupi. Pakai apa kita nutupinya? Pakai akuan-akuan. Nah, akulah yang kuasa, aku yang hebat, akulah yang pandai, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang hidup. Nah, udah tertutup, Pak. Nggak kelihatan lagi adanya Allah. Jadi untuk membersihkan anggota tubuh batin itu pakai zikir. Nah, zikir itu ada zikir syariat dan ucapan dan perbuatan.
Ada zikir tarekat dengan ingat hati kepada Allah, ada zikir hakikat dirasa, ada zikir ma'rifat dipandang. Maka kita perlu kaji lebih jauh, kita pelajari lebih jauh gimana cara. Naik ke tingkat yang keempat, membersihkan ruh Rabbani. Nah, itulah diri kita yang sebenar. Kalau ini enggak, bukan. Ini bayangan. Maka disebut wujud kita ini wujud majazi, wujud bayangan. Nah, yang namanya wujud bayangan itu hakikatnya enggak ada. Nih, nah, ini bayangan. Sebenarnya hakikat bayangan itu enggak ada. Kenapa? Yang sebenarnya ada yang ini, yang pemilik bayangan ini. Nah, kalau pemilik bayang pindah, nah bayang pindah juga. Jadi artinya wujud kita ini wujud majazi, wujud bayangan. Adanya kita sebagai bayangan saja. Yang punya siapa? Ya Allah. Jadi yang wujud hakiki itu Allah. Nah, kita ini wujud bayangan saja. Nah, oleh karena itulah mana yang diri kita yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita itu. Makanya ruh kita ini tidak pernah mati, Pak. Jadi ruh manusia itu nggak ada yang mati. Ya, dari dulu sampai hari kiamat nggak ada ruh itu yang mati. Makanya ruh ini disebut dengan muhdas qadim namanya. Makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Jadi ruh kita ini ada awal tanpa akhir. Ada. Kalau Allah awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Allah. Tapi kalau ruh kita, awalnya ada permulaan, tetapi tiada kesudahan. Makanya muhdas qadim. Ya sebenarnya tidak kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Yang kekal itu Allah. Cuman Allah tidak berkehendak untuk ya memusnahkan atau mematikan. Jadi ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Antara lain ruh kita manusia. Surga, neraka, aras, kursi. Itu dikekalkan. Itu muhdas qadim. Jadi kalau disebut mati, sebenarnya yang mati itu jasad. Karena jasad kita ini ya hidup karena ada ruh. Coba kalau ruhnya sudah nggak ada, mati kata orang. Nah, jadi ibaratnya ya buka baju lah gitu. Makanya jasad kita ini dihargai orang kalau dia masih ada ruhnya. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Ya kan? Jangan lama-lama, ya kan? Ruhnya sudah nggak ada. Tidak apa kita sombongkan. Ya, jasad kita ini dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada ruhnya lagi, nggak ada harga lagi. Contohnya, misalnya, Pak siapa nama? Pak Indra, umpama, ya, Pak Indra ini mesti bujang. Misal, ya, disuruh milih 2 orang gadis, Pak. Ya. 1 orang gadis itu tinggi semampai, rambut sebahu, kulitnya putih bagaikan kapas, alisnya bagai semut beriring. Masya Allah. Betisnya kayak pauh di layang. Tapi nggak ada ruhnya. Nggak ada ruhnya. Ada. Tapi ada 1 gadis lagi, pendek, hitam, gemuk, pesek pula. Cuman ada ruhnya. Kalau Bapak suruh milih, milih yang mana? Itu ya, mendingan milih yang hitam pendek bisa disuruh-suruh. Kalau yang satu boneka, ya walaupun bagus, cantik, nggak ada ruhnya. Nah itu artinya, ya artinya itu ya walaupun cantik, kalau nggak ada ruhnya nggak bisa nolong nggak. Ya. Mau diapain mainan aja, Masya Allah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya jasad kita ini hidup karena ada ruhnya. Nah ruh kita itulah diri kita yang sebenarnya. Yang tidak kenal akan mati.
Kalau disebut mati itu jasad. Nah, kalau ruh kita kembali ke asalnya. Ya. Tetapi ruh kita ini ya, dia bisa kembali kepada Allah kalau dia sudah bersih. Nah, bagaimana cara membersihkan ruh robbani? Ya, kan? Kalau membersihkan tubuh yang zahir, istighfar taubat. Kalau membersihkan anggota tubuh batin, pakai zikir. Tapi kalau membersihkan ruh robbani, tidak cukup istighfar dan taubat. Tidak cukup pakai zikir. Harus mengenal diri. Nah, itu ya. Kenal diri. Nah, kalau kita sudah kenal kepada diri kita, maka kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal kepada Tuhan kita, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Nah, ketika sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru bersih namanya. Kalau masih nyangkut itu belum, Pak. Ya, nyangkut di harta, nyangkut di jabatan, nyangkut di duit, nyangkut di makhluk. Itu belum bersih, masih kotor. Nah, makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu hari nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya apa? Bersih dari selain Allah. Ya. Tak nempel lagi yang lain itu. Harta sudah tak nempel lagi ya di hati kita. Tak tersangkut. Jabatan sudah tak tersangkut lagi di hati. Nah, baru bersih namanya. Jadi membersihkan ruh robbani dengan cara mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Nah, ini yang susah apa? Menghilangkan sangkutan itu. Hati kita tersangkut. Ya, misalnya saja, hilang aja sendal kita sebelah. Ya, umpamanya gitu. Begitu kita keluar masjid nggak ketemu sendal sebelah. Padahal baru beli itu. Mahal juga harga 500.000. Misal begitu. Ya, butuh pulang. Nggak ada sendal. Mungkin seminggu itu cerita sendal itu lah. Artinya kalau dia mati dalam seminggu itu ingat sendal itu lah. Ya. Nah, ya. Jadi artinya tersangkut. Nah, bagaimana kalau sudah tersangkut? Ya sudah, kalau hilang ya sudah, ganti aja yang baru gitu ya. Ngapain dimasukkan ke hati gitu. Cuman di kita ini kan lain, tersangkut. Begitu sudah nggak ada, waduh kena santet ini kayaknya. Nah, mikiran kita ke sana aja itu. Atau kena guna-guna nih. Ya. Enggak tersangkut. Gimana supaya nggak tersangkut? Plong begitu. Nah, jadi untuk menghilangkan sangkutan itu kenali diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Mungkin kalau masih berlanjut, tanya jawab, silakan kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Doa sebelum berzikir, Mbak Bu, kira-kira apa baca sebelum kita zikir supaya ada ketenangan dalam zikir. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini amalan. Ya. Kalau di tarekat kemarin sudah kita pelajari, gitu ya, diawali ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Nah, ini yang perlu ditanamkan ketika kita untuk berzikir. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharap. Jadi kita berzikir itu tujuannya menuju Allah, bukan menuju-nuju yang lain. Itu yang perlu ditanamkan.
Itu yang sering diucapkan ketika mengawali zikir. Ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Ya, berilah aku mahabbataka, mahabbah dan ma'rifat. Jadi ada ikrar, ada permintaan. Dua ikrar, dua permintaan. Nah, ikrar ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Ini menurut saya ini rel dalam beribadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, relnya ini dua. Ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Jangan bergeser dari situ. Bukan kita zikir supaya dagangnya laris, bukan. Bukan kita zikir supaya jabatan naik, enggak. Zikir yang kita lakukan untuk menuju Allah. Ya, jadi apapun zikirnya itu relnya, Pak. Ya, maka tanamkan di hati kita yang kita tuju Allah. Kenapa selalu saya tekankan itu? Karena angan-angan yang kita tanam selama hidup khawatir terbawa-bawa sampai mati, Pak. Ya. Kalau angan-angan yang kita tanamkan betul-betul menuju Allah, insya Allah sampai mati pun kita akan menuju Allah. Artinya, apapun godaan yang mengajak kita nggak mau. Kenapa? Karena yang kita tuju itu Allah. Ya, misalnya, ada orang mati yang mau meninggal. Pak, katanya, sini Pak, ini bidadari, kami bidadari yang Bapak angan-angankan selama hidup dulu. Masuk kita ke situ. Iya ya, cantik-cantik kayaknya. Nah, masuk kita ke situ. Khawatir Pak, jadi kuntilanak. Nggak sampai ke Allah. Nah, jadi angan-angan yang perlu ditanamkan selama hidup ini, tuh gimana kembali kita kepada Allah. Jangan angan-angannya ke surga, Pak. Nanti tertipu nanti di perjalanan. Pak, sini Pak, ini surga yang Bapak cari. Kelihatan indah betul gitu. Ya, ada suara-suara yang merdu. Ada orang-orang yang memanggil-manggil, Bapak, sini Pak. Enggak tahu masuk ke situ kahyangan, Pak. Bukan surga, tertipu lagi. Khawatirnya jadi siluman nanti. Nggak sampai ke Allah. Nah, makanya angan-angan yang kita tanamkan ilahi anta maksud. Ya Allah, kau yang kutuju. Jangan nuju-nuju yang lain. Ada. Bukan ke surga, bukan ke pahala, bukan. Kecil amat urusan yang begitu. Kenapa saya katakan kecil? Karena itu ya pemberian Allah. Itu rahmat Allah. Allah yang maha kuasa. Yang besar Allah begitu. Nah, maka kita tuju yang besar itu. Ya, kita nuju Allah gitu ya. Nah, kalau kita sudah tanamkan di hati kita hanya kepada Allah, insya Allah kita akan terjaga gitu ya. Jadi saya kira itu Pak ya, yang perlu ditanamkan. Apapun doanya terserahlah, tapi intinya itu. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Baik sekalian. Alhamdulillah. Cukup. Kita ulang-ulang terus. Pada intinya, zikir yang terbaik adalah kita tuju sampai kita zikir setelah sholat, kemudian dari subhanallah, Allahu Akbar, setelah 5 kali. Nah, baik sekali. Mudah-mudahan apa yang sampaikan Buya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah juga kita yang Bapak Ibu sekalian yang terima kasih kepada Buya mohon juga Buya dan sekaligus Buya ini mohon untuk acara ini dengan doa. Nah, kita doa bersama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati
wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.